Omsetnya hitung hari aja mas ya. Kalau saya per bulan, kalau per bulan kan istilahnya uangnya kan pasti ada yang sebagai dipakai. Ya, kalau per hari ya 800.000 lah. 800 satu juta pernah satu hari. Paling sedikit 800 ya? 800 per hari. Per hari. Mamai. Awal mulanya bikin nggak langsung dijual. Jadi bikin 5 porsi, tak kasihkan ke tetangga. Nah terus tetangga saya bilang ini beli di mana? Saya tanya rasanya bagaimana, enak. Jadi Mas Adip ini di luar jam dinas dia sambil jualan bakso gerobak keliling. Yang membuat motivasi kenapa memilih jadi jual bakso apa Mas Adip? Ikut ini jejaknya almarhum bapak dulu, jadi pengen tahu rasanya gimana orang tua dulu cari uang. Jadi saya sekarang sudah merasakan. Jadi cari uang itu susah, jadi kalau orang tuanya masih ada ya jangan disia-siakan, nah, gitu. Awal mula merintisnya ini dari kapan? Awal merintis belajar dari YouTube. Kapan? Itu sudah lama, sekitar sudah 2 tahunan. Dulu jualnya di rumahan, dulu jualnya mie ayam. Mie ayam saja. Mie ayam saja, karena saya dulu orang tua pedagang bakso tapi saya nggak tahu bumbu bakso. Nah terus karena dulu ceritanya itu saya dibawa, kalau malam minggu itu sering dibawa jalan ke ini Merican, daerah Kediri. Itu diajak makan mie ayam Wonogiri kalau nggak salah. Di situ enak. Terus mungkin menurut saya saking enaknya itu rasanya ingat. Jadi sampai saya besar harus kepikiran waktu nggak ada kegiatan malam, belajar di YouTube. Iseng-iseng. Nah iseng-iseng belajar beberapa menu, beberapa konten kreator tak coba, nggak ada yang cocok. Terus kebetulan ada itu salah satu channelnya siapa itu yang mie ayam teman kalau nggak salah, mie ayam teman kalau nggak salah. Nah itu cocok, menurut saya rasanya hampir sama kayak yang diberikan dulu. Terus awal mulanya bikin nggak langsung dijual, jadi bikin 5 porsi, tak kasihkan ke tetangga. Nah terus tetangga saya bilang ini beli di mana? Saya tanya rasanya bagaimana, enak. Terus coba saya bilang istri coba bikin dulu lagi, mungkin jual di rumah toh 10 porsi. Akhirnya laku, terus sampai lumayan berkembang. Ya kalau per bulannya cukup lah buat belum tempas. Jadi berawal dari 5 mangkok. Iya, pertama 5 mangkok tak kasihkan tetangga komentarnya enak. Nah, tetangga komennya enak, terus tanya beli di mana, terus saya langsung inisiatif beli. Tapi dulu jadi bumbunya tuh betah mas, ada perubahan gitu. Kalau menurut saya belum cocok, saya cari dulu. Pokoknya jangan pergi belajar. Nah, akhirnya sampai ketemu, jualan di rumah, ada kemajuan. Dan waktu itu saya pikiran kenapa nggak harus kenapa nggak bisa harus berkembang. Makanya saya cobalah beli gerobak. Gerobak langsung pesan dari Jawa. Itu istri nggak tahu. Jadi beli aja. Sampai di rumah istri tanya, ini siapa punya? Ya pertama mungkin pikirannya istri nggak capek apa habis dinas kerja tuh. Ya memang capek, tapi ya alhamdulillah kalau dagangan laku kan capeknya hilang. Senang. Terus waktu itu belum tahu bikin bakso, mau tanya orang tua tuh malunya bukan karena maksudnya dulu kamu selama belum jadi tentara memang saya ikut jualan, tapi kenapa kamu nggak belajar dari dulu gitu kan. Dan terus saya berpikir betul juga, saya kira tanya. Terus saya juga berpikiran bapak saya kan dulu jual bakso tau. Ternyata cari uang susah, makanya apa yang saya rasakan orang tua saya dulu sampai saya bisa jadi, alhamdulillah bisa jadi tentara ini ya, itu saya sudah pernah rasakan sampai sekarang ini, alhamdulillah. Jadi sekarang omsetnya itu yang selama keliling gerobak itu per bulan berapa? Omsetnya hitung hari aja mas ya. Kalau saya per bulan, kalau per bulan kan istilahnya uangnya kan pasti ada yang sebagai dipakai. Kalau per hari ya 800.000 lah. 800 1 juta pernah
1 hari. Paling sedikit 800 ya? 800 per hari? Per hari. Mamai. Setar mulai jam? Kalau hari libur siang. Nah. Kalau seperti puasa ini habis buka puasa. Kalau hari libur siang, kalau tidak hari libur malam berarti? Iya malam. Bahkan kebanyakan orang kenapa nggak jual siang kan ya menghargai orang puasa kan. Jadi puasa-puasa. Intinya kita tuh jangan takut rugi aja. Ya, kalau sudah dibilang orang ya cocok di lidahnya ya pasti jatuh. Tapi enak kemarin saya sudah rasa yang kedua. Karena pertama kan memang empuk. Empuk. Makanya saya kalau orang ada apa namanya? Komen. Orang lewat atau apa tuh suruh makan gratis. tapi bayarnya nggak pakai uang. Jadi tak tanya. Silakan komen. Gitu. Tanya apa yang kurang ini. Ya, kayak sampean kemarin kan bilang baksonya terlalu empuk. Ya, saya beli lagi ya kan dapat. Enak ya. Lumayan. Betul. Mate saya belum merasa. Mungkin nanti jualan kan? Sebentar malam. Nah, kalau jualan nanti request 1 bungkus biar mate saya rasakan. Saya sebetulnya pengen kalau malam itu sama mie ayam, cuman waktunya kan enggak keburu. Berarti sekarang bakso saja? Bakso saja. Kalau kemarin yang saya ketemu pertama kali mie ayam. Kalau mie ayam biasanya cepat habis. Biasa 1 hari mie ayam saya bawa 30 porsi. 30 porsi aja. Tapi kalau baksonya ya 80 porsi lah. Alhamdulillah. Kamu berapa bersaudara ini? 2. Tentara semua. Loh, almarhum bapak sudah meninggal. Bapak saya itu kelas 2 SMP meninggal. Kamu kelas 2 SMP, bapak meninggal. Terus sekarang di kampung dilanjutkan sama dulu ada karyawannya bapak saya. Jadi dia ikut bapak saya itu dari waktu masih bujangan. Jadi bapak saya sistemnya dulu kan tinggal di kota Mas. Di kota itu gerobaknya banyak, 20-an kalau nggak salah. Tahun 80 kan, 80-an. Jadi zaman dulu bakso masih 1.500. Terus bapak saya itu misalkan saya kenal si A ini, tapi si A punya teman lagi tapi nggak punya kerja. Bapak saya bilang, kalau mau niat kerja ikut aja. Terus ada yang bilang nggak tahu bikin bakso, nanti tak ajarin. Jadi sistemnya bapak saya mau kerja diajarin, nah, sampai karyawannya bapak saya itu 21-an itu akhirnya buka sendiri. Raja. Jadi akhirnya karyawan bapak saya itu buka sendiri. Nah, sama bapak saya ya nggak apa-apa silahkan. Terus kemudian bapak saya pindah dari kota itu ke kampung, bikin rumah di kampung. Waktu itu gerobaknya sisa 1 kalau nggak salah. Nah, akhirnya dimodif, ambil tempat kalau nggak pinjam tempat begitu, sewa tempat. Dan di situ ada lagi 2 orang teman bapak saya dulu yang masih bujangan, yang biasa kerja di warung itu, mau ikut kerja saya nggak mau. Akhirnya mau sambil diajar sampai 2 orang itu buka sendiri juga. Sekarang yang lanjut bisa di sana? Kalau sekarang sementara vakum Mas, karena apa ya? Kebetulan kan punya sawah juga tuh. Nah, terus umur kan orang tua semakin semakin tua juga, jadi libur sementara. Tapi insya Allah kalau saya mungkin dinasnya nanti bisa pindah ke Jawa ya tetap tak lanjutkan. Iya. Siapa tuh habis jadi gerobak keliling bisa punya ini depot sendiri. Amin. Gitu. Harus ada pikiran begitu tuh. Kalau kakak saya rencananya itu kalau memang ini tuh saya bisa pindah ke Jawa ya nanti buka sama-sama. Di sini aja tuh. Ya nanti kan nggak selamanya juga di Nasi Pokok. Ya itu nanti suruh orang langsung tuh. Kamu ya, tinggal... kalau orang belajar mau tanya saya tak kasih tahu. Iya, kasih tahu. Cara bikin mie ayam. Saya tuh kaget sekali, Cak. Kemarin yang pertama kali lihat kamu. Ya, intinya orang kalau mau punya basic ya nggak harus apa. Yang penting kan nggak harus kuliner, istilahnya mungkin kelistrikan atau apa kan pasti setiap orang kan mempunyai kelebihan. Jadi nggak usah takut atau minder atau selagi masih istilahnya nggak merugikan orang lain. Betul. Udah hajar. Jangan apalagi kalau khususnya pedagang ya, kalau pengusaha jangan takut rugi. Kalau ada basic, udah lanjut aja terus jangan malas belajar. Kalau di komen orang masakannya masuk gini, jangan marah harus belajar.
harus bisa memperbaiki. Harus memperbaiki. Namanya kalau sudah ketemu, sudah resepnya sudah jadi satu ini, sudah menurutnya enak, ya sudah, itu kan tinggal melanjutkan, Mas. Nggak ada ruginya juga kalau kita belajar. Belajar itu, guru kita itu nggak harus dari apa ya, nggak harus dari kita tanya orang di YouTube banyak. Tergantung kita maunya seperti apa. Intinya kalau ada niat belajar pasti bisa. Bisa. Dari manapun ilmunya itu kita bisa. Bisa. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya jual bakso nih awal-awal, ada siapa lewat, tak suruh makan gratis, makan. Tapi dia mau bayar, saya nggak usah. Saya tanya ke orang ya. Bayarnya cukup komen aja. Gitu. Jadi misalkan orang, kalau kemarin yang pertama mie ayam itu saya dikomen mie-nya, karena dulu pertama mie-nya itu kan bukan mie yang gilingan itu, bukan mie homemade yang bikinan rumah. Kebanyakan orang kok mie ayam itu terlalu besar yang nggak suka. Nah, terus pertama itu beli mie kemasan tuh, mie toko itu, karena baunya kurang bagaimana. Kalau mie toko kan kayak bau apa ya, bau obatnya atau bau apa nggak tahu, jadi mengganggu. Akhirnya pesan kiloan itu, karena saya nggak punya gilingan, pesan. Jadi untuk mie ayam sendiri itu semua bumbunya manual. Beda dengan bakso bumbunya. Dulu pikiran saya begini, Mas, bikin bakso itu lebih susah daripada mie ayam. Iya. Tapi setelah tahu semua, ternyata lebih mudah bakso. Iya. Dulu saya takut, bukan takut, saya malas nggak mau belajar bikin bakso karena itu. Saya lihat orang tua saya tuh banyak ke pasar lah beli ini beli itu. Yang saya lihat tuh ribet ya. Kalau mie ayam kan cuma simpel mie sama ayam saja, ayam di ayam apa tuh namanya? Di cacah-cacah. Di bumbu lah istilahnya, gampang aja kan. Ternyata nggak cuma mie sama ayam, di situ kan ada minyaknya. Kebetulan kan minyak kan nggak beli. Jadi kalau minyak itu kalau kecap asin kan misalkan, kecap asin itu nggak bisa lewat dari 1 hari. Itu menurut saya. Kalau penjual mie ayam lain nggak tahu ya. Kalau menurut saya minyak kecap asin itu nggak bisa lewat 1 hari, karena pasti agak kecut ya. Terus minyak bawang pun sama, nggak bisa lewat 3 hari ke atas. Itu pasti di tenggorokan agak serak gitu, serak. Terus kalau sistemnya saya nggak cocok, sebelum saya jual itu saya makan. Jadi kalau nggak enak ya nggak tak jual. Harus dicontoh ini ya, prajurit kayak begini nih. Saya pernah beli giling daging ini. Gilingan pertama itu pokoknya sekitar 4 kilo. Mungkin takaran ininya komposisinya itu ada yang kurang. Jadi pas hari pertama jual kan masih sisa itu. Kalau bakso enaknya kan bisa disimpan. Pas tak simpan itu tak rebus lagi kok lembek. Tak masukkan kantong kresek, Mas, tak buang. Cuma tak jual 6 porsi. Memang sudah terlanjur karena kan saya nggak sempat icip karena pas puasa. Jadi 1 kantong kresek saya tak buang itu. Buang sia-sia. Buang sia-sia ini. Mas pulang, istri saya tanya, kenapa pulang? Kalau istri saya sudah tahu kalau saya nggak cocok, saya buang, nggak ada jual. Nah terus kalau misalkan bicara keuntungan ini, misalkan ambil untung, ya kalau bisa jangan terlalu menguntungkan. Intinya cukup standarisasi. SNI ya, SNI sudah lebih dari cukup ya. Alhamdulillah, ya mencari lebih itu nanti bonusnya kalau masakan kita enak. Itu lebihnya itu. ACC. Ya. Kalau mau belajar silakan. Saya kebetulan ada konten ada YouTube juga. Iya. Ada YouTube. Kebetulan pernah saya upload juga itu tentang cara membuat mie ayam, tapi itu versi yang pertama saya jual. Apa nama YouTube-nya? Koki Jalan Pintas. Koki Jalan Pintas. Huruf besar semua. Iya. Pokoknya ketika aja Koki Jalan Pintas, Mas, itu gambarnya JLP kalau nggak salah, warna hitam. Oke. Itu lama sih nggak upload karena ya kesibukan jualan. Cuma kalau mau tanya, kita ada YouTube-nya Mas Priyo, nanti komen saja, nanti tak balas. ACC. Selama jualan itu pernah rugi gak dia? Kalau saya, Mas Jo, alhamdulillah enggak. Iya, selama dari awal jualan. Kalau awal itu kalau menurut saya nggak rugi ya. Karena apa, Mas Jo? Karena makanan kalau misalkan sisa ya kayak
kalau mie ayam misalkan loh, mie ayam kan misalnya sisa terus kemungkinan besok saya libur atau apa kan, mending daripada tabungan tak kasih orang, jadi nggak rugi. Jadi saya kasih ke orang sedekah, nggak rugi. Jualan dengan gembira berarti, bukan kejar uang, cuan. Nggak cuan. Iya, kan untuk mengisi kekosongan. Kekosongan. Intinya kalau di luar jam dinas gitu. Yang penting di tentara kan alhamdulillah cukup. Tugas pokok. Nah, ini kan penting. Suatu saat kita kan pasti pensiun nih. Nah, betul. Nah, kalau pensiun kan masa kita ngambilkan gaji kan? Kasihan anak istri mas. ACC. Nah, jadi sampingan. Anak seberapa sih kan? Anak baru 1. Cowok cewek? Cewek. Luar biasa. Oke, rekan-rekan, jadi sepertinya cukup sekian aja ngobrol-ngobrolnya saya dengan juragan bakso ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. ACC.